Halo semua, lagi dengan podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan hari ini gue akan mengawali dengan penemuan gue di TikTok. Dave Movets mengcover bahasa kalbu loh, luar biasa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rasanya aneh, ya aneh banget lah ngeliatnya. Tapi bukan salah Dave Movets, kayaknya salah gue. Kenapa gue masih memperhatikan hal-hal yang terjadi di sosial media gitu. Maksudnya biarlah gue mati dengan kenangan I miss you like crazy, apalah itu. Gue masih inget dia masih itu berempat kecil-kecil. Tapi itulah. Cowboy Junior udah bubar jadi CJR udah bubar jadi TBA. Ya Allah, udah jadi ragu remaja ternyata. Emang mestinya you should be old and disappear. Anyway, pas saat ini kita rekaman, mungkin nanti tayang pas oh nggak, minggu depan ini tayang mungkin habis Bandung dan tinggal satu kota lagi, berarti Jakarta untuk final. Lu semua sama aja, please banget datang. Jakarta masih banyak banget tiketnya. I have to say ini pertunjukan terbaik gue. Hanya mengakui pertunjukan sendiri. Tapi I think ini gue paling puas sih ngerjainnya, dan gue harap bagi yang datang lu juga nggak akan kecewa. Wah, lu boleh nonton spesial gue dan nonton spesial lain dan lu bandingkan rasanya. Enggak lah. Anyway, emang the world itu tuh berubah di depan mata kita sendiri gitu. Sekarang nih tiba-tiba ada berita Arab Saudi bakal izinkan minuman alkohol yang sebelumnya dilarang. Gokil. Gitu sebetulnya tinggal belum ngeliat Rusia tuh udah pecah, terus kayaknya mau ngambil lagi Ukraina. Arab tadinya tidak mungkin minum alkohol, ternyata minum alkohol. Yang belum itu Israel berhenti perang aja sama Palestina. Tapi itu bahaya, itu katanya tanda kiamat katanya, kalau sudah ada kedamaian di tanah itu. Arab Saudi punya peraturan dulu melarang pembelian, jual beli, kepemilikan hingga konsumsi minuman alkohol. Negara itu mulai dilonggarkan aturannya. Melansir Middle East Eye, Saudi berencana mengizinkan penjualan dan mengkonsumsi beberapa jenis minuman beralkohol seperti wine, cocktail, hingga champagne. Minuman itu boleh dijual maupun dikonsumsi di sebuah resor di kota futuristik. Karena alasannya mendukung pariwisata. Ini tuh menurut gua penting untuk meningkatkan pariwisata, karena sebetulnya menurut gua bolehlah ada pengecualian. Kalau emang iman lo kuat, coba kenapa harus takut? Ini kan hanya untuk iman-iman lemah saja yang mudah tergoda kan kalau ada kebijakan-kebijakan seperti ini. Bahkan di Malaysia pun ada kasino di Genting Highland. Dulu Jakarta pun pernah punya kasino tapi udah nggak ada. So, ya buat pariwisata di Thailand ada satu distrik di mana prostitution itu legal. Dan yang boleh masuk seperti kayak di KL, yang masuk cuma yang bawa paspor asing. Warga lokal tidak boleh masuk. Bakal buka 2023 datang, gokil. Sebuah dokumen merencana resort pantai itu pula terdapat gambar yang menunjukkan koktail dituangkan ke depan botol vodka, whisky, dan wine. Menunjukkan perempuan bikini dan lelaki tak berbusana atasan shirtless di kapal ya, gokil. Menghidupkan Laut Merah untuk superiah dan menarik perhatian orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Ya karena emang iya, melanggar di sana bisa mengenai hukum denda, penjara maupun cambuk. Ya menurut gua restriksi tempat tuh penting. Kayak kita juga kayak Aceh mau bergerak ganja medis kan gitu. Karena dia DI gitu, berarti dia bisa mengajukan peraturannya sendiri. Bagus, the future is bright. Gue nggak tahu ya, kayaknya ya menurut gue terjadilah perubahan-perubahan yang nggak pernah lu harapkan lagi, dan akhirnya ternyata terjadi juga. Oke. Elon Musk, Instagram bisa bikin orang jadi iri dan minder dengan orang lain. Emang iya? Ya iyalah. Itu udah gue bilang di podcast ini selama bertahun-tahun. Kenapa harus nunggu Elon Musk yang ngomong?
udah pastilah. Gue dari dulu beranggapan ngiri terhadap sosial kelas tertentu tuh selalu ada, tapi dulu kan zaman sekolah ya, kalau lo ketemu Senin sampai Jumat, atau zaman gue masih sampai Sabtu, anjing. Ya udah, minggu lu nggak ketemuan gitu, minggu lu ini liburan lu nggak ketemuan sama orang itu, dan lu kembali ke habitatnya lo gitu. Dan sekarang tuh 24/7 main Instagram, kayaknya sekarang orang udah nggak ada lagi ketemuan. Kalau dulu tuh ada papasan di mall kaget dan kayak kok bisa ada di sini, ya kok bisa tuh karena emang ya nggak janjian nggak apa, teknologi tidak mendukung dan ketemu. Sekarang orang kayaknya udah nggak kaget. Jadi intensity berinteraksi dengan orang kaya itu pasti akan berpengaruh dan membuat lu jauh lebih iri gitu. Dan apa namanya, orang-orang kaya yang pengaruhnya lebih besar, orang-orang kaya ini kan sebetulnya pengaruhnya harus di stop dan tidak boleh lebih besar lagi. Orang kaya punya problemnya sendiri, lalu dia akan menarasikan problemnya itu ke followers-followersnya, yang sebetulnya menurut gua kalau sosial ekonomi statusnya itu berbeda, nggak usah diambil. Nanti lu capek, seolah-olah itu masalah lu juga, padahal mah bukan. Ini contoh ya, misalnya mental health. Gue nggak bilang mental health tuh nggak ada. Mental health ada. Dan menurut gue, kalau Anda ekonominya tidak beruntung, jangan sampai mental health. Karena apa? Karena mahal, bukan apa-apa. Gue tahu mental health paling penting. Tapi kayaknya kalau ekonominya kurang, jangan masalah mental deh. Masalah ini aja. Masalah cari uang, makan, bangun kemapanan hidup. Kenapa gue bilang mental health masalah orang kaya? Karena orang kaya itu, jadi gini ceritanya, ini philosophical sedikit. Otak itu tuh adalah alat berhitung paling hebat. Dan dia akan terus menghitung kalkulasi dan mencari masalah. Nah, kenapa orang kaya itu mental health? Karena sebetulnya kebutuhan dia tuh udah terpenuhi, tidak ada lagi kondisi-kondisi yang mengancam keselamatan mereka. Nah, pada saat itu tercapai, apakah otaknya berhenti berhitung? Otaknya tetap jalan. Itulah kenapa anxiety keluar. Jadi yang tidak ada masalah, otak akan meng-create masalahnya. Dia akan bilang bahwa nanti ntar kalau ini hilang bagaimana, lalu ini apa, dan itulah kenapa kalau lu di meditasi berlatih untuk monkey mind itu, untuk dilatih untuk agar lebih diam sedikit. Nah, Kak, makanya banyak tuh orang-orang kayak apalah, pembersihan raga apapun itulah namanya. Karena dia hidup dalam kecemasan meskipun semuanya terpenuhi. Nah, si kecemasan itu gak boleh diturunin sama orang yang ekonominya tidak seberuntung mereka. Karena kalau kecemasan itu, karena itu bisa melumpuhkan badan lo sampai lo gak bisa bergerak. Padahal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak begitu beruntung adalah terus bergerak, terus mencari peluang, terus mencari rezeki. Kalau itu ntar badan lu lumpuh, nanti ntar lu problemnya dua, ekonomi problem, mental problem. Kalau dia kan cuma mental doang. Itu konklusi gue, dan gue yakin gue nggak salah-salah banget. Makanya banyaklah olahraga ekonomi atas itu adalah yoga, bermeditasi, karena mereka harus mulai belajar mensyukuri apa yang ada. Memang benar kok ujung-ujungnya ada di bersyukur. Nah, kenapa bersyukur tuh harus dipisahin gitu? Yang ekonomi kurang beruntung jangan sampai kebanyakan bersyukur, karena lo harus punya rasa lapar itu. Lo harus punya rasa animal instinct itu untuk nahlukin semua masalah ini. Kalau enggak sih ya ampun, melempem nanti instingnya melempem, ntar lu nggak jadi apa-apa. Ntar yang ada udah kismin banyak-banyak teori lagi.